Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau tercurah untuk kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, yuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Langkah Kisah agar terus menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh hikmah dan peringatan. Hari itu, langit cerah di atas Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Matahari bersinar terang, menembus atap plastik yang menudungi deretan kios dan lapak barang bekas. Di sela hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, seorang pria tua berjalan perlahan dengan karung goni di punggung dan tongkat besi di tangan. Namanya Pak Nurman. Usianya lebih dari 50, tubuhnya kurus dan kulitnya gelap karena terbakar matahari. Setiap hari, ia berkeliling memungut sampah yang masih bisa dijual. Kardus, botol plastik, dan kertas bekas jadi sumber rezeki baginya. Tapi siang itu berbeda. Saat tangannya menggali tumpukan sampah di sisi timur pasar, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah map plastik bening, bersih dan masih utuh. Isinya, selembar kertas berwarna krem keemasan, lengkap dengan kop universitas, foto berwarna, dan tanda tangan di pojok bawahnya. Pak Nurman menyipitkan mata. Ia membaca pelan tulisan di atasnya, terbata-bata. Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum, atas nama Profesor Dr. Mulyono, SH, MC. Ia membatu. Nama itu tak asing. Ia ingat wajah itu dari berita televisi beberapa tahun silam. Mulyono, mantan pejabat tinggi yang dulu sering tampil di layar kaca saat masih menjabat. Tapi, mengapa salinan ijazahnya ada di sini? Tersembunyi di antara plastik kresek, kulit buah, dan kertas sobek? Pak Nurman menatap kertas itu lebih lama. Ada yang janggal. Kertasnya terasa tipis, nyaris seperti kertas fotokopi, bukan seperti ijazah asli. Cap universitas tampak pudar, dan tanda tangan dosennya seperti hasil cetakan printer. Ia tak tahu persis apa yang salah, tapi firasatnya kuat. Ini bukan ijazah biasa. Tanpa berkata apa-apa, ia melipat dokumen itu dan menyimpannya di dalam kantong plastik yang lebih tebal. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi batinnya berkata, ini penting. Keesokan harinya, seorang mahasiswa yang membeli buku bekas dari Pak Nurman tak sengaja melihat salinan ijazah itu. Ia memotretnya, mengunggah ke media sosial dengan caption, "Kenapa ada ijazah Profesor Mulyono di Pasar Pramuka? Asli atau palsu? Nih." Yang terjadi selanjutnya, tak ada yang menyangka. Foto itu viral hanya dalam beberapa jam. Warganet geger, menyebarkannya kemana-mana. Grup-grup diskusi mulai membahas keaslian dokumen itu, membandingkannya dengan contoh ijazah lain, dan menyoroti setiap detailnya. Bahkan, ada yang mulai menghubungkan nama Mulyono dengan isu lama tentang dugaan ijazah palsu yang pernah berhembus di masa lalu. Pasar Pramuka mendadak menjadi titik awal sebuah skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Nurman duduk di atas bangku kayu kecil di teras rumah petak kontrakannya. Ia tak punya ponsel, apalagi media sosial. Tapi anak tetangganya yang membawa kabar bahwa fotonya dan ijazah yang ia temukan sedang ramai dibicarakan di dunia maya. Beberapa jam kemudian, dua mobil berwarna gelap berhenti di depan gang sempit tempat tinggalnya. Beberapa pria berpakaian sipil keluar dan memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Bareskrim Polri. Mereka sopan, tapi tegas. Mereka menjelaskan bahwa temuan Pak Nurman sangat penting bagi penyelidikan. "Bapak tenang saja, ini hanya pemeriksaan awal," kata salah satu penyidik. "Kami hanya ingin tahu dari mana Bapak mendapatkan dokumen itu." Dengan sedikit gugup, Pak Nurman ikut dalam mobil menuju gedung Bareskrim di Jakarta Selatan. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu, apa yang ia temukan telah menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh penyidik yang mencatat setiap penjelasannya dengan rinci. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan salinan ijazah itu di tumpukan sampah, apa yang ia lihat, dan siapa saja yang melihatnya setelah itu. Dokumen itu kini diamankan sebagai barang bukti. Tak lama,
Salinan ijazah tersebut diserahkan kepada seorang ahli forensik ternama, Dr. Wahyu S. Ramadan, pakar verifikasi dokumen yang telah berkali-kali menjadi saksi ahli dalam kasus pemalsuan nasional. Dokumen itu dibawa ke laboratorium, dianalisis secara teliti. Sementara itu, media mulai mengendus aroma skandal besar. Berita di televisi dan portal online mulai memakai judul-judul yang menggemparkan. Ijazah Mulyono diduga palsu, ditemukan oleh pemulung. Jejak ijazah mantan pejabat terseret dari tumpukan sampah. Namun dari pihak Mulyono sendiri, belum ada satupun tanggapan resmi. Sang mantan pejabat seolah menghilang, tidak terlihat di rumahnya, dan tidak bisa dihubungi oleh wartawan. Di sisi lain, Dr. Wahyu mulai menemukan kejanggalan demi kejanggalan. Dengan sinar ultraviolet, ia memeriksa komposisi tinta dan kertas. Beberapa hal mulai menarik perhatiannya. Warna tinta tanda tangan tidak konsisten. Jenis kertas berbeda dari yang digunakan universitas pada tahun kelulusan yang tertera. Bahkan, bentuk tanda tangan yang tercantum sangat mirip dengan salah satu sampel tanda tangan palsu yang pernah ia teliti 5 tahun sebelumnya dalam kasus pemalsuan ijazah nasional. Dalam catatan laporannya, Dr. Wahyu menulis, ada kemungkinan besar bahwa dokumen ini bukan hasil pemindaian dari ijazah asli, melainkan hasil rekayasa dokumen dari awal. Namun, ia belum bisa mengumumkan temuan itu ke publik sebelum pengujian selesai sepenuhnya. Ia tahu, ini bukan sembarang kasus. Nama besar yang tertera di ijazah itu adalah pintu menuju pusaran yang lebih dalam. Dan sementara semua orang menunggu hasil forensik, publik terus mendesak. Siapa sebenarnya Mulyono? Dan apa yang disembunyikannya? Laboratorium forensik di pusat kota Jakarta tampak lebih sunyi dari biasanya. Di dalam ruangan bertekanan stabil dan suhu terkontrol, Dr. Wahyu mengenakan sarung tangan lateks dan kacamata pembesar. Di hadapannya, salinan ijazah atas nama Profesor Dr. Mulyono, SH, MC terbentang di atas meja kaca. Ia menyalakan lampu ultraviolet dan menyinari dokumen itu perlahan. Hasilnya langsung membuat alisnya mengerut. Tidak ada watermark resmi, gumamnya. Kertas itu terlihat polos di bawah sinar UV, berbeda dari kertas ijazah resmi yang seharusnya menampilkan logo tersembunyi universitas dan pola anti pemalsuan. Ia melanjutkan dengan mikroskop digital. Titik-titik tinta dari tanda tangan pembimbing ternyata memiliki struktur yang berbeda dengan tinta lainnya. Tinta tanda tangan itu baru, lebih mudah dari tinta cetakan nama dan tanggal kelulusan. Padahal, dalam dokumen resmi, semua tinta berasal dari satu proses pencetakan seragam. Yang paling mencolok adalah tanda tangan dosen pembimbing. Dr. Wahyu menelusuri bentuk dan lekukannya, lalu membandingkannya dengan database tanda tangan yang pernah diteliti. Butuh waktu 2 jam untuk memastikan. Dan akhirnya, ia menemukan kecocokan. Tanda tangan itu identik dengan dokumen palsu dari kasus ijazah palsu di tahun 2018, yang terbukti diproduksi oleh jaringan pemalsu dokumen akademik. Bahkan pola goresannya, tekanan penulisan, dan lengkungannya sama persis. Ini bukan kebetulan, ucapnya lirih. Dr. Wahyu pun membuat laporan resmi, menyatakan bahwa salinan ijazah tersebut tidak memenuhi standar autentikasi dokumen akademik. Ia menyusun 3 poin utama. Jenis kertas tidak sesuai standar perguruan tinggi negeri. Tinta tanda tangan berbeda dari tinta utama, menandakan pemalsuan bertahap. Tanda tangan pembimbing identik dengan data tanda tangan palsu dari kasus pemalsuan nasional. Laporan itu kemudian diserahkan ke Bareskrim. Pimpinan penyidikan langsung menjadwalkan konferensi pers. Mereka tahu, temuan ini terlalu besar untuk diredam diam-diam. Apalagi publik sudah terlanjur mendesak transparansi. Sore itu, ruangan konferensi di gedung Bareskrim penuh oleh wartawan dari berbagai media. Kamera telah menyala, mikrofon berjejer di meja depan. Dan tepat pukul 5 sore, Dr. Wahyu berdiri, membuka laporannya, dan berkata lantang. Setelah melalui pemeriksaan forensik menyeluruh, kami menyimpulkan bahwa dokumen ini palsu. Bukan hasil duplikasi dari dokumen asli,
tapi hasil rekayasa baru dengan tujuan menyerupai dokumen akademik resmi. Wartawan terdiam. Kilatan kamera mulai berdentum. Semua tak percaya bahwa seorang tokoh besar seperti Mulyono bisa terlibat dalam pusaran dokumen palsu yang tergeletak di tumpukan sampah pasar. Tapi itu baru permulaan. Karena laporan itu menyisakan pertanyaan besar. Jika ini palsu, lalu bagaimana dokumen itu bisa digunakan selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu? Dan siapa yang menyimpannya sebelum akhirnya dibuang ke tempat sampah? Setelah konferensi pers Dr. Wahyu, berita tentang ijazah palsu milik Mulyono menyebar lebih cepat dari angin. Portal berita menayangkan breaking news, kanal-kanal YouTube membahas teori dan analisis, sementara masyarakat mulai menelusuri rekam jejak sang mantan pejabat. Di tengah kehebohan itu, satu hal menjadi sorotan, keberadaan Mulyono tak diketahui. Rumah dinasnya sudah kosong sejak ia pensiun. Rumah pribadinya di daerah Condet pun tampak tak berpenghuni. Para wartawan yang mencoba menghubungi keluarganya hanya mendapat jawaban, "Bapak sedang di luar kota." Namun, tak satu pun yang tahu kota mana yang dimaksud. Bareskrim mulai menelusuri aliran dokumen. Mereka mencoba memeriksa instansi tempat Mulyono pernah bekerja, termasuk universitas tempat ia diklaim pernah menempuh pendidikan. Tapi hasilnya membuat dahi para penyidik berkerut. Universitas tersebut tidak pernah mencatat nama Mulyono sebagai mahasiswa aktif pada tahun yang tertera di ijazah. Bahkan, Fakultas Hukum tempatnya disebut lulus tidak memiliki dosen pembimbing dengan nama yang tertera di dokumen. Semuanya tampak seperti susunan yang rapih, tapi kosong. Seperti rumah yang dindingnya dibangun sempurna, namun tanpa isi di dalamnya. Sementara itu, publik mulai menyorot sosok Pak Nurman, sang pemulung. Ia kini dianggap sebagai penemu kebenaran yang tak disengaja. Beberapa media mencoba mewawancarainya, namun ia tetap bersahaja. "Saya hanya nemu kertas di tempat sampah. Saya enggak ngerti politik, saya cuma kerja nyari makan," katanya lirih saat diwawancarai stasiun televisi swasta. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat publik tersentuh. Seorang pemulung, dengan karung di pundaknya, ternyata menjadi jalan terbukanya tabir yang selama ini disembunyikan oleh kekuasaan. Bareskrim pun memperluas penyelidikan. Mereka mulai mencari tahu siapa yang membuang map berisi salinan ijazah itu ke tempat sampah. Beberapa saksi dari pasar Pramuka dipanggil. Ada satu pedagang buku bekas yang mengaku melihat seorang pria muda membuang tumpukan kertas dan map ke tong sampah belakang kiosnya 2 hari sebelum ditemukan. Saat disodori rekaman CCTV dari toko tetangga, terlihat jelas, seorang pria berkaus putih, membawa kantong besar, membuang beberapa map dan bergegas pergi. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi ada dugaan kuat bahwa ia mantan staf Mulyono. Kini, semuanya mengarah pada satu kesimpulan sementara. Dokumen itu tidak jatuh secara tak sengaja. Ada seseorang yang dengan sengaja membuangnya. Tapi mengapa? Mencoba menghilangkan bukti? Atau menyebarkannya diam-diam sebagai bentuk perlawanan? Di sisi lain, sinyal terakhir ponsel milik Mulyono terlacak di Bandara Internasional seminggu sebelum berita ini muncul. Tapi tiket keberangkatannya bukan atas nama sendiri. Ia memakai identitas lain. Mulyono lenyap. Dan bersamanya, rahasia tentang seberapa dalam pemalsuan itu terjadi, ikut terkubur. Media sosial seperti meledak. Berita tentang hilangnya Mulyono dan hasil pemeriksaan forensik atas ijazahnya telah membakar rasa ingin tahu netizen dari seluruh penjuru negeri. Thread di platform Microblog dipenuhi analisis warga digital yang mencocokkan jejak digital sang mantan pejabat. Beberapa akun bahkan berhasil mengumpulkan foto-foto lama Mulyono saat wisuda. Namun ada yang janggal. Foto itu tampak buram, pencahayaannya tak wajar, dan beberapa orang mengenakan toga dari desain yang berbeda dengan tahun angkatan. "Ini bukan dari wisuda resmi Universitas Jogja," tulis salah satu pengguna. "Toganya beda. Lihat warna listnya. Ini model dari studio foto keliling." Publik pun semakin yakin, ada kepalsuan yang tersusun rapi selama bertahun-tahun. Namun,
Yang membuat semuanya kian guncang adalah ketika seorang mantan pejabat kampus muncul dan membuat pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah wawancara terbuka, dosen senior Universitas Negeri tempat Mulyono diklaim lulus, mengatakan, "Setahu saya, kami tak pernah mengeluarkan ijazah atas nama beliau. Bahkan, tak ada data yudisium atau sidang skripsi atas nama itu." Pernyataan itu viral. Kini bukan hanya Mulyono yang jadi sasaran perhatian, tapi juga sistem yang memungkinkan seseorang meniti karir politik, akademik, bahkan birokrasi dengan ijazah yang tak pernah benar-benar ada. Sementara itu, di kantor Bareskrim, penyidik kembali memanggil Dr. Wahyu untuk menelusuri lebih dalam. Dari mana asal dokumen palsu itu diproduksi? Adakah printer, lembaga, atau sindikat yang menyusunnya? Analisa lanjutan menunjukkan bahwa stempel universitas pada ijazah itu menggunakan teknik cetak thermal transfer, bukan cap basah atau emboss manual. Ini menguatkan dugaan bahwa dokumen dibuat dengan alat pemalsuan modern, bukan hanya sekadar hasil scan dan edit komputer biasa. Lebih mengejutkan lagi, kode tinta yang digunakan pada tanda tangan pembimbing mengarah pada jenis tinta printer kelas industri, yang tidak dijual bebas, melainkan hanya tersedia di percetakan profesional atau laboratorium pemalsuan. Di sebuah lokasi tersembunyi di pinggiran Jakarta Timur, tim investigasi akhirnya menemukan jejak bengkel percetakan tua yang terbengkalai. Di dalamnya, ditemukan puluhan lembar dokumen akademik kosong, cap palsu, dan stempel dari berbagai institusi pendidikan. Semua petunjuk mulai mengarah. Mulyono bukan sekadar pemalsu pasif. Ia kemungkinan bagian dari jaringan. Namun karena ia telah menghilang, penyelidikan terhambat. Maka Bareskrim mengeluarkan status pencarian orang untuk Mulyono, dengan tuduhan awal, penggunaan dokumen palsu dalam kapasitas jabatan negara. Pak Nurman, di sudut kehidupannya yang tenang, menyaksikan berita itu di warung sebelah rumah kontrakannya. Ia tak tahu banyak soal dunia hukum atau digital forensik. Tapi ia sadar satu hal. Terkadang, apa yang dibuang dengan sengaja, justru membawa cahaya pada kebohongan yang selama ini disembunyikan. 1 pekan setelah status pencarian orang untuk Mulyono dikeluarkan, wajahnya terpampang di layar televisi nasional, portal berita daring, hingga selebaran digital. Tak ada jejak baru tentang keberadaannya, namun tekanan publik semakin menguat. Bareskrim pun membentuk tim gabungan, terdiri dari penyidik cyber, ahli digital forensik, dan penyelidik internal dari Kementerian Pendidikan. Mereka menelusuri semua dokumen yang pernah digunakan Mulyono dalam karirnya, dari syarat pencalonan jabatan, hingga keikutsertaannya dalam konferensi internasional. Hasilnya sungguh mencengangkan. Beberapa dokumen resmi negara, seperti surat keputusan pengangkatan, seminar luar negeri, hingga perjanjian kerjasama antar lembaga, semuanya mengutip ijazah palsu itu sebagai dasar akademik. Artinya, selama lebih dari 1 dekade, kebohongan itu telah menyusup ke dalam sistem birokrasi dan dibiarkan tumbuh tanpa ada yang mempertanyakan. Ini bukan sekadar pelanggaran etik. Ini perbuatan melawan hukum yang berlapis, ucap salah satu pejabat penyidikan dalam wawancara tertutup. Namun justru di saat publik menunggu penangkapan, sebuah video pendek berdurasi 2 menit tiba-tiba muncul di dunia maya. Diunggah dari akun anonim, video itu menampilkan sosok Mulyono, duduk di sebuah ruangan dengan lampu remang. Dalam video itu, Mulyono terlihat lebih tua, wajahnya letih, dan suaranya berat. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi ijazah itu, bukan dari saya. Saya hanya menerima apa yang diberikan kepada saya sejak dulu. Jika ada yang salah, saya siap bertanggung jawab." Video itu langsung viral, ditonton jutaan orang dalam waktu 1 malam. Sebagian menilai itu pengakuan terselubung. Sebagian lain menilai itu sebagai upaya menghindar. Tapi yang pasti, keberadaannya kini terdeteksi. Pihak Bareskrim menelusuri lokasi pengunggahan dan menemukan bahwa sinyal berasal dari kawasan Asia Tenggara. Ada kemungkinan Mulyono berada di salah satu negara tetangga, menggunakan identitas baru. Di tengah semua kekisruhan itu, Dr. Wahyu merilis pernyataan baru.
Ia menyatakan bahwa berdasarkan jejak digital cetakan dan pola tinta yang digunakan, ijazah palsu Mulyono berasal dari batch yang sama dengan dokumen palsu milik beberapa tokoh nasional yang pernah tertangkap sebelumnya. Artinya, ada jaringan pemalsu ijazah kelas atas yang selama ini bermain di belakang layar. Dan Mulyono hanyalah salah satu dari daftar panjang pemilik gelar semu yang telah menyusup ke dalam sistem. Kini penyidikan pun mengarah ke pertanyaan yang lebih menakutkan. Berapa banyak pejabat lain yang masih berdiri tegak dengan ijazah yang tak pernah mereka tempuh? Namun sebelum daftar itu bisa terungkap, satu hal harus dilakukan, menangkap Mulyono. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu seberapa jauh kebohongan ini telah membusuk di dalam sistem. Langit Jogja pagi itu cerah. Di bawah bias cahaya matahari, markas Bareskrim menggelar konferensi pers mendadak. Kursi wartawan penuh sesak, mikrofon-mikrofon berjajar di atas meja. Di hadapan publik, kepala penyidik dengan wajah serius mengumumkan, "Kami berhasil menangkap Mulyono, tersangka utama pemalsuan ijazah dalam kasus ini, di sebuah apartemen di Penang, Malaysia. Ia menggunakan paspor palsu atas nama Ridwan Halim. Tangkapannya dilakukan dalam operasi senyap oleh Interpol dan Kepolisian Malaysia, berdasarkan permintaan bantuan dari Indonesia. Mulyono ditangkap tanpa perlawanan, dengan raut wajah kosong seperti seseorang yang tahu bahwa waktu bermainnya sudah usai. Begitu dipulangkan ke Indonesia, suasana Bandara Soekarno-Hatta sempat memanas. Puluhan wartawan sudah menanti, namun pihak keamanan memindahkan Mulyono secara diam-diam ke ruang tahanan khusus. Tak ada lagi jaket mewah, tak ada dasi bermerek. Ia hanya mengenakan baju tahanan oranye, menunduk sepanjang perjalanan. Di ruang sidang pertama, suasana hening. Semua menunggu ia berbicara. Dan ketika tiba gilirannya, suara Mulyono terdengar pelan, namun jelas. "Saya tidak pernah kuliah di kampus itu. Tapi saya diminta untuk menggunakan nama kampus itu karena katanya akan mempermudah jalan saya. Ijazah itu dibuatkan oleh seseorang yang kini sudah meninggal dunia. Saya menyesal, sangat menyesal." Tangisan lirih terdengar dari bangku belakang ruang sidang. Istrinya, yang dulu bangga menyebut suaminya seorang doktor terhormat, kini hanya menunduk dalam diam. Anaknya, yang selama ini menyanjung ayahnya sebagai teladan, tak hadir di ruang sidang. Kasus Mulyono menjadi pembuka bagi penyelidikan lebih luas terhadap jaringan pemalsuan ijazah. Beberapa nama pejabat daerah mulai dipanggil. Kementerian Pendidikan memperketat sistem verifikasi. Kampus tempat ijazah palsu itu dicatut akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak pernah ada nama Mulyono dalam daftar alumninya. Namun bagi masyarakat, kepercayaan sudah terlanjur koyak. Di sebuah kafe kecil di Jogja, Dr. Wahyu duduk sendirian menatap layar laptopnya. Di sampingnya, dua penyidik muda TNI asal Papua, Markus dan Silas, mengangguk kecil. "Jadi akhirnya terbukti?" "Ya, Dok," kata Markus pelan. "Ya," jawab Dr. Wahyu. "Tapi ini baru satu dari sekian banyak. Kebenaran kadang harus diseret keluar dari lumpur, satu-satu." Kisah Mulyono mungkin telah usai, tapi jejak kebohongan yang ia tinggalkan masih menyebar dalam diam. Ia mungkin akan dihukum, tapi luka yang ditinggalkannya pada integritas bangsa tak mudah sembuh. Namun, di balik semua itu, ada satu pelajaran berharga. Kejujuran mungkin tertindas, tapi tak pernah bisa dikubur selamanya. Ia akan muncul, meski harus melewati waktu yang panjang dan jalan yang penuh duri. Dan hari itu, di ruang sidang yang sunyi, nama Mulyono tidak lagi diucapkan dengan bangga, melainkan dikenang sebagai peringatan bahwa kebohongan yang dibungkus rapi tetap akan tercium baunya pada akhirnya.